Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada jemaat yang beribadah secara daring melalui channel YouTube GPIB Sejahtera Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi tanda ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kehidupan kita dan sesama. Pelayan firman dan sakramen pada ibadah hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta ini adalah Pendeta Benjamin Lohanapesi. Di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta ini, sebagai warga Sidi Jemaat, kita yang sedia memenuhi janji akan selalu menyelenggarakan perjamuan kudus. Perayaan dan perjamuan kudus kedua di tahun ini berkaitan dengan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB yang telah menyatakan aksi diakona karitatif di dekat atau jauh. Dan pada tanggal 1 Juli 2021 kita bersyukur atas HUT ke-40 Yayasan Pendidikan GPIB dan HUT ke-19 Yayasan Kesehatan GPIB yang jatuh pada hari ini tanggal 4 Juli 2021. Dengan doa dan harapan kita serahkan dalam kasih Kristus. Kiranya pelayanan kita semua berkenan untuk memuliakan Allah. Kita masuk dalam ungkapan situasi. Peringatan dan perayaan selalu berulang dalam kesempatan hidup dan kita menikmatinya dengan gembira. Namun, sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan hal terpenting yang telah menjadi pegangan kita. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-17. Saat mengingat dan merayakan kehadiran Kristus yang hidup, kita, gereja sebagai anggota tubuh Kristus, akan bersyukur tak henti. Dan sakramen perjamuan yang kita laksanakan akan memelihara iman kita sebagai satu persekutuan kasih yang saling menguatkan. Di tengah situasi dunia termasuk Indonesia yang tengah digoncang wabah corona dan mengalami pandemi penyakit berbahaya, kita tetap meminta kesetiaan Allah bagi kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Berbagai peran akan kita lakukan sebab Yesus adalah sumber hidup. Bersama keluarga besar Yapendik dan Yankes, kita menyatakan kehadiran dan identitas Kristiani kita. Kiranya dalam kata dan karya, Tuhan menolong kita mewujudkan masyarakat sehat, sejahtera, dan masa depan yang bahagia. Allah yang telah menjadi manusia dalam Yesus Kristus akan menyelamatkan ciptaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri menghadap Tuhan untuk menyambut firman-Nya yang hadir
di tengah-tengah persekutuan kita. Dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 298 ayat 1 dan 2, selama bumi didiami. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kita telah memasuki minggu ke-6 sesudah masa raya Pentakosta. Dan ibadah ini menjadi ucapan syukur kita atas bertambahnya usia pelayanan dari Yayasan Pendidikan GPIB dan Yayasan Kesehatan GPIB. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 6 ayat 20 yang berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jemaat Tuhan, terimalah salam rasuli. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya Allah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Jika garam itu
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersyukur karena Tuhan yang melayakan kita hadir dalam ibadah dan perjamuan kudus ini. Mengingat serta merayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kita. Kita mempersilahkan jemaat di rumah untuk berdoa dan mengaku dosa secara pribadi. Kiranya Allah bangkitkan kembali pada kita kegirangan karena selamat yang daripadanya dan melengkapi kita dengan roh yang rela. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan pelayanan sakramen perjamuan kudus, kita bersama-sama akan mendengarkan sebuah kesaksian dalam bentuk pujian dari paduan suara sektor pelayanan Daniel GPIB Efata Jakarta. Ya Tuhan, tiap
Terima kasih Tuhan Yesus memberkati paduan suara sektor pelayanan Daniel GPIB Jemaat Efata Jakarta. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang sekaligus akan dilayani sakramen perjamuan kudus. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, segala pujian dan syukur kami naikkan kepada Tuhan atas segala berkat karya Tuhan yang terindah, bahwa di pagi hari ini di tengah-tengah situasi yang kami harus akui, banyak warga jemaat, warga masyarakat yang terpapar COVID-19. Kami tetap mendekatkan diri pada Tuhan dan ingin dikuatkan dengan sapaan firman-Mu. Karena itu Tuhan bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami semua ketika membaca Alkitab yang berintikan firman Allah, kami dapat memahami dalam mendengarkan pewartaan firman Tuhan, dan kami dimampukan dengan hati yang teguh untuk terus bersandar pada kekuatan dan kuasa Tuhan. Bagi kami yang sampai saat ini dalam lindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sekalipun juga kami masih dalam tahapan isolasi mandiri, Tuhan juga berkati firman-Mu lah yang menjadi perisai bagi kami, bahkan menjadi obat bagi kami untuk kami tetap kuat dan yakin. Dan biarlah kami sambut juga karya Tuhan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib yang pada hari ini kami rayakan dalam perjamuan kudus-Mu, maka kami semakin yakin dan percaya bahwa Kristuslah yang telah menyelamatkan kami, dan karena itu kami boleh masuk dalam perjamuan kudus-Mu, dan kami disegarkan kembali jiwa kami untuk menghadapi tantangan hidup seperti sekarang ini. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu dan juga siap untuk masuk dalam undangan perjamuan kudus-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi
Dan shalom untuk Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta yang berada di rumah dalam situasi pandemi COVID seperti sekarang ini. Saya percaya kita semua tetap dalam keyakinan teguh. Karena itu saya mengajak dengan sapaan seperti biasa. Salam sehat semuanya. Saudara-saudara, tema kita berbicara tentang tunjukkan identitas Kristianimu. Kata identitas itu menggambarkan kepribadian kita. Tunjukkan apa yang mau diperlihatkan, apa yang mau dipertunjukkan dalam diri kita. Kepada siapa? Kepada orang lain tentunya. Ya kan? Karena identitas kita mengenal diri kita, tapi orang lain belum tentu mengenal diri kita. Kita tahu sifat kita, tapi kadang orang lain juga belum tahu bagaimana sifat dan karakter kita. Nah, saudara-saudara, saya tidak panjang lebar. Kali ini kita berbicara tentang khotbah Yesus di bukit. Khotbah Yesus di bukit dalam pasal 5 sampai pasal 7 dalam Injil Matius itu sangat kental dengan pengajaran. Nama juga khotbah. Sebenarnya dia sedang memberikan beberapa poin-poin penting. Yang pertama dari pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12 dia berbicara bagaimana sebagai orang Kristen di tengah-tengah situasi dan di tengah-tengah keberadaan sekarang ini. Makanya dia katakan begini, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang suci hatinya, berbahagialah, berbahagia. Semua diintikan berbahagialah. Ada terjemahan aslinya bisa juga dikatakan diberkatilah kamu. Yesus menyampaikan pesan itu. Pasal bacaan kita adalah sebuah setelah mendapatkan semacam sumber kekuatan supaya kita dikatakan gak usah takut, gak usah khawatir, gak usah kecewa dan sebagainya. Tapi berbahagialah dalam keadaan apapun. Lalu sekarang fungsi. Di tengah-tengah kebahagiaan apa yang bisa kita perlihatkan? Dua kata yang paling penting dan saudara dan saya sudah dengar kata ini. Garam, terang. Kamu adalah. Ingat, kamu adalah, bukan kamu harus jadi garam. Enggak. Kamu adalah. Ya, jadi sudah langsung identitas itu diperlihatkan dan dikatakan oleh Yesus. Kamu adalah, bukan kamu harus jadi begini. Enggak. Sejak kamu menerima Kristus, sejak kita menerima Kristus, maka kita diubah untuk kemudian dikatakan bukan lagi kita akan, tapi kita adalah. Kalimatnya itu penting sekali. Garam. Dalam dunia Yahudi atau dunia di mana Yesus hadir, kita tahu masyarakat ataupun murid-murid Yesus pada waktu itu hidup dengan mengenal kata garam. Karena mereka nelayan, mereka di laut, air. Garam itu sudah banyak dan dikenal. Jika garam itu menjadi tawar, kalimatnya sederhana. Ya kalau sudah jadi tawar juga bukan lagi garam. Sudah gak ada gunanya. Poinnya penting. Kamu adalah garam, berarti asin. Kalau garam itu menjadi tawar, buang. Gak ada manfaatnya. Yang kedua, kamu adalah terang. Nah, gak mungkin kita menaruh lilin lalu ditutup dengan gantang itu sebuah timbangan ukuran gandum. Ya, kalau kita lihat beras itu kadang-kadang pakai yang literan, nah itu seperti itu gantang.
Jadi kalau dia berada ditutup di bawah gantang begini, mati lilinnya. Itu gantang. Tapi dikatakan di dalam bacaan kita, kamu meletakkannya melainkan di atas kaki Dian. Jadi dia ditaruh di atas, lalu kemudian dia menerangi semua. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat fungsinya. Sebenarnya Yesus mengatakan fungsinya. Garam berfungsi 1, melezatkan makanan. 2, mengawetkan makanan. Soal garam mungkin ibu-ibu di rumah semua sudah tahu kalau soal masak tanpa garam. Orang-orang tua dulu kalau kita di meja makan itu selalu ada yang namanya garam. Habis makan mereka bilang itu garam selalu ada di meja makan. Itu selalu diingatkan. Itu kata orang tua. Nah, habis makan terus garam ditaruh titik saja sedikit. Itu mengawetkan, itu menyehatkan, menyegarkan sebuah makanan. Tapi kalau berlebihan garamnya bagaimana? Oh, bisa darah tinggi. Orang kalau makan sedikit kasih, nanti ini mbak ibu, ini tante ini dia mau kawin lagi, katanya begitu. Kalau dia banyak garam, makanya garam sedikit tapi dia bisa mengawetkan. Orang selalu cari garam kalau makanannya menjadi tawar. Mana garam? Tambahin garam. Supaya apa? Lezat. Yang kedua, terang. Kalau kita membawa lilin di tengah-tengah lampu neon yang besar, maka lilin ini tidak punya arti. Tapi kalau kita bawa lilin di tengah suasana yang gelap, lilin yang kecil dia bisa menjadi pembawa harapan. Dan bisa membawa orang menuntun jalan. Nah, yang mau dikatakan oleh Yesus, sekalipun kamu menjadi lilin, kamu bisa menerangi hati orang yang sedang dalam kegelapan. Itu yang mau dikatakan sebenarnya. Ya kan? Kok kenapa lilin? Kenapa tidak bawa obor? Obor itu kegedean, dia bisa bakar orang. Cukup lilin. Makanya kita lalu mengatakan 1000 lilin, kan kita bisa lihat. Kita nggak mau yang besar tapi sekecil. Yesus pakai kamu terang itu nggak perlu yang tetapi kecil saja. Ketika kamu ada di situ, kamu membawa kedamaian. Lihat saja, begitu lampu mati, orang meraba-raba, ya kan, mana nih pintu nih? Kalau kita terang tiba-tiba terus lampu mati, pak, mulai tangan raba-raba, nah, kan salah raba, nah, bisa-bisa dia pegang tembok, ya. Lalu dia mau jalan, tiba-tiba dia tatoki dengan tembok, nah, dia marah-marah. Tapi begitu lampu lilin sudah dinyalakan, orang sudah mulai, dia cari itu di mana terang. Oh, di situ. Maka dia dapat jalan keluar di mana. Itu fungsi terang. Jadi saudara-saudara, hari ini dalam tema kita tunjukkan identitas Kristianimu. Orang Kristen punya ciri khas. Ya, garam itu nggak perlu banyak, sedikit saja. Tapi ketika dia ditaburkan di dalam sayur mayur, maka sayur itu menjadi enak dan lezat. Sedikit saja. Ujung saja sendok, taruh garam, diaduk, maka dia hilang. Tidak tampak, tetapi dia bisa masuk dalam dan mengawetkan makanan itu serta menyegarkan. Orang Kristen kalau dia sedikit saja, tapi dia mulai berbau dan menyatakan kuasa Tuhan, maka semua yang ada di situ merasakan kenikmatan atas kehadiran orang Kristen. Jadi kita dituntut seperti itu. Sama dengan terang. Dua benda ini, dua fungsi yang diajarkan oleh Yesus mengingatkan kepada kita semua. Kalau kita ada di tengah-tengah dunia yang sekarang ini sedang dalam suasana begitu mencekam. Saya katakan begitu. Kenapa? Karena pandemi COVID yang sekarang ini begitu kencang dan begitu berbahaya. Kita diingatkan. Bagaimana caranya? Kalau kita punya WA, berikanlah kata-kata yang menjadi di dalamnya, itulah garam dan terangmu. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberi kamu kesehatan yang baik. Kami mendoakan supaya begini. Kan enak, garam itu nyata di dalam masyarakat sekalipun dia baca WA. Oh, saya didoakan. Oh, saya dihibur. Jangan sampai WA, pernah dengar nggak kata begini? Dia begini dan begitu. Oh, itu bukan garam. Itu garam itu menjadi tawar dan itu tidak akan dipakai oleh orang-orang. Ingat itu. Kalau kita memiliki satu alat canggih,
Jangan jadikan itu sebagai ungkapan kekesalan. Jangan jadikan alat itu sebagai ungkapan kebencian. Jadikan handphonemu, WA-mu itu sebagai bagian dari kata-kata yang mengatakan, jadilah kamu adalah garam. Orang baca, terima kasih, puji Tuhan. Kan enak, menyejukkan, menenangkan. Supaya orang membacanya juga teringat. Dia membawa kata-kata yang begitu hikmat sehingga saya terhibur di tengah pandemi ini. Saudaraku, di tengah-tengah COVID-19 ini yang dibutuhkan oleh orang banyak adalah imun kita tetap tinggi. Jangan membawa segala macam berita dan kabar yang justru membuat orang marah, benci, dan sebagainya. Bawalah kabar yang membawa hati orang bersuka cita. Kalau hati yang gembira itu pertama kali, kalau kata Mas Bu, obat. Itulah identitas orang Kristen. Dia tidak pernah menyakiti, dia tidak membawa berita bohong, dia tidak menghina orang, dia tidak juga menyudutkan orang. Tapi dia membawa kabar sukacita. Identitas Kristen. Tunjukkan itu dalam rangka kita merayakan Yapendik dan Yayasan Kesehatan. Yesus hanya mengingatkan kita semua. Jadilah, kamu adalah garam. Ingat, kalau sudah tawar, nggak ada dipakai lagi. Apa kata Yesus? Malah dikatakan dibuang dan diinjak orang. Tunjukkan identitasmu. Kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Amin. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam saat teduh sejenak untuk kita mempersiapkan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus, kita siapkan hati dan pikiran kita semua. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dengarlah akan penetapan perjamuan kudus sebagaimana yang tertulis dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-29, yang menyatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Jemaat Tuhan, sesungguhnya roti dan cawan berisi anggur ini merupakan kesaksian tentang dipulihkan hubungan manusia dengan Allah yang terputus karena dosa melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui sakramen perjamuan ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada perjamuan malam terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama Kristus di perjamuannya. Persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui sakramen perjamuan ini sesungguhnya hendak mengingatkan kita kembali pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi
melalui kata dan perbuatan dan untuk kemuliaan Sang Penebus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, mari kita naikkan doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus dan menjadikan kami milik-Mu, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu bagi dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan hati orang yang hancur, Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan badai kehidupan dan peperangan bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul, martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam mada kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama anak-Mu, Yesus, Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi kami, agar kami yang makan roti dan minum dari cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu makanan, maka Engkau pun akan mengumpulkan umat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat, ke dalam kerajaan anak-Mu, Yesus, Mesias, Tuhan Juru Selamat, yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita menyatukan hati dan mengucapkan pengakuan iman kita bersama dengan seluruh
gereja Tuhan di segala zaman dan di berbagai tempat. Kita menyatakan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Dalam sikap yang sempurna, biarlah hati dan mulut kita masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan saat ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sakramen perjamuan hanya dilayankan bagi saudara-saudara yang telah menjadi warga sidi gereja. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Sambil berjabatan tangan kita berkata, "Damai sejahtera bagimu." Roti yang kita pecah-pecahkan ini
adalah lambang tubuh Kristus yang diserahkan bagimu. Ambillah makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk penebusan segala dosa kita. Cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus yang ditumpahkan bagi kamu. Ambillah.
Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus, darah Tuhan Yesus yang tertumpah di kayu salib untuk pengampunan segala dosa kita. Dengarlah akan firman Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam surat Petrus yang pertama, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-29 yang berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Di hari Minggu ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami semua di hari Minggu ini. Kami mau berdoa untuk Yayasan Pendidikan Kristen yang pada tanggal 1 Juli boleh menikmati berkat pertambahan usia. Tuhan berkati Yayasan Pendidikan GPIB yang telah hadir dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami juga berdoa untuk Yayasan Kesehatan yang pada hari Minggu ini boleh merayakan berkat Tuhan pertambahan usia yang ke-19
Biarlah Yapendik dan Yayasan Kesehatan GPIB yang merayakan syukur mereka menjadi sebuah departemen, sebuah yayasan yang boleh menghadirkan damai sejahtera sebagai garam dan terang di tengah-tengah bumi dan masyarakat Indonesia. Pada hari Minggu ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat GPIB sejahtera di DKI Jakarta. Kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga sektor pelayanan 1, keluarga Bapak Coki Prabowo, keluarga Bapak Matius Tutu Hatunewa, sektor pelayanan 2, keluarga Ibu Roro Hari Supatmi dan Bapak Yabes Kolosolini. Kami berdoa untuk keluarga sektor pelayanan 3, keluarga Dr. Irene Grace Agraita Sulistiani dan Saudari Epifania Caroline Galak. Kami berdoa untuk sektor pelayanan 4, keluarga Ibu Fatima Tambunan Siregar dan keluarga Bapak Heljon Wenas. Sektor pelayanan 5, keluarga Bapak Aris Andri Watimuri dan Ibu Linda Posmawati. Kami menyerahkan saudara-saudara kami, keluarga-keluarga ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang dalam proses pemulihan, Penatua Rudolf Gutom, Ibu Parijianti Suroyo. Kami berdoa juga untuk Dr. Sylvia Simanjuntak Rikumahu. Kami berdoa juga untuk Ibu Yohana Lemena, Diaken Agus Sutarwo, Ibu Sutarti, Ibu Kristina Sitorus Manurung. Kami berdoa untuk Ibu Fatima Tambunan, Ibu Sukarni Basuki, Adik Gabriel Benjamin, Ibu Julian Lomboan, Bapak Cornelius Martinus Barber. Kami berdoa juga untuk Ibu Leni Patiata, Ibu Evelyn Venita Pati, Ibu Darmila Benjamin, Bapak Luki Kesaulia, Bapak Anton Samson, Bapak Yohanes Tutu Iha. Kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini dalam tahapan isolasi mandiri, Penatua Inyoman Sutama, Ibu Niputu Lasmini, Ibu Putri Chandrawati, Bapak Yohanes Kus Hartanto, Diaken Kristina Cornelia Sahanaya, Bapak Aronafau Telambanua, Bapak Giman, Ibu Yvonne Evelyn. Kami berdoa untuk Bapak Yabes Kolosolini, Ibu Yulianti Kolosolini, Saudari Ria Elizabeth Kolosolini, Adik Marlina Margareta Kolosolini. Kami berdoa untuk Bapak Judson Hendrikus Kese, Saudara Egi Rahayaan, Saudara Jeremy Bangkang, Ibu Amelia Samalo. Kami berdoa juga untuk Ibu Iberia Mendrova, Bapak Yamototo Nafo Sega, Bapak Matthew, Ibu Cecilia Gebi, Saudara Ferdian Hari Purtanto, Ibu Desi Amaristi, Saudara Yordan Hasibuan, Ibu Harli Diarti. Kami berdoa juga untuk Bapak Robert Hartanto, Bapak Lexi Tumelap, Penatua Raki Jiantoro, Ibu Kristina Suyati. Kami berdoa juga untuk Bapak Peter Pikaulima, Saudari Marcela Wiana Pikaulima. Kami berdoa juga untuk Ibu Yohana Tamtalahitu. Kami berdoa Diaken Juliana Sutiem, Bapak Randy Mambu, Ibu Lucia Febriani, Saudari Angelika Pratiwi, Bapak Guido Watimena, dan Ibu Asti A. Watimena. Kami menyerahkan saudara-saudara kami dalam keberadaan dan kelemahan tubuh mereka. Diberkatilah mereka semua sehingga mereka mendapatkan kembali kekuatan dan pemulihan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan. Diberkatilah keluarga-keluarga, bahkan pribadi-pribadi, dengan segala sukacita dan syukur yang mereka naikkan. Kami berdoa untuk yang hari Minggu ini, khususnya jemaat Tuhan, keluarga yang merayakan ulang tahun perkawinan,
Bapak Basuki dan Ibu Sukarni, diberkatilah sukacita mereka atas pertambahan usia perkawinan mereka, dan mereka selalu mengucap syukur kepadamu ya Bapa di sorga. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Kami berdoa juga untuk para janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Kami serahkan seluruh pergumulan jemaat GPIB Sejahtera ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau senantiasa memberkati jemaat-Mu dengan segala berkat-berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk Majelis Sinode GPIB, selaku pimpinan GPIB, diberkatilah di dalam pelayanan dan juga di dalam setiap kehidupan keluarga dan karya kerja mereka. Di dalam mempersiapkan persidangan Sinode pada bulan Oktober 2021 ini, berkatilah bersama dengan panitia pelaksana, dalam hal ini Musyawarah Pelayanan Jawa Timur, diberkatilah segala persiapan untuk persidangan Sinode pada bulan Oktober yang akan datang. Kami berdoa untuk semua jemaat-jemaat GPIB yang akan mendukung dan akan hadir di setiap mupel-mupel, guna berjalannya dengan baik persidangan Sinode pada bulan Oktober tahun 2021 ini ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk BP Mupel Jakarta Selatan. Tuhan Yesus memberkati. Kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami. Kami semua tertunduk, kami bersatu hati bahwa sekarang negara kami sedang menghadapi badai COVID-19. Kami menyadari sangat mencekam, dari hari menunjukkan kenaikan. Bahkan banyak warga masyarakat yang pada akhirnya meninggal dunia oleh karena pandemi COVID-19 ini Tuhan. Banyak keluarga-keluarga yang menangis. Kami datang kepadamu di hari Minggu ini Tuhan. Kami bersatu hati dengan seluruh rakyat Indonesia, bersama dengan pemerintah, bersama dengan tim medis yang menjadi garda terdepan. Tuhan, tolonglah bangsa kami. Tuhan, dengarlah jeritan bangsa kami. Tuhan, berkatilah para pemimpin kami agar mereka benar-benar bekerja sama untuk bisa melewati masa yang sulit ini. Kami memohon juga kuatkanlah tim medis yang menjadi garda terdepan. Biarlah mereka tetap diberikan kekuatan, karena mereka langsung berhadapan dengan virus ini ya Tuhan. Kami menyadari mereka meninggalkan keluarga. Mereka harus menolong saudara-saudara kami yang terpapar di rumah-rumah sakit. Karena itu Tuhan, jangan tinggalkan bangsa kami. Dengarlah setiap seruan kami semua, sehingga kami bersatu hati dengan saudara-saudara kami yang berduka oleh karena banyak yang mengalami terpapar pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Virus sekarang ini sangat berbahaya. Biarlah kami dalam lindungan Tuhan. Kami tetap saling mendoakan supaya gereja-Mu tetap menjalankan fungsinya sebagai garam dan terang di tengah-tengah bangsa yang sedang bergumul, bangsa yang sedang dalam penderitaan besar, yang boleh kami katakan kami semua berada dalam pergumulan yang berat menghadapi COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga teringat akan keluarga besar Silalahi Jemaat GPIB Sejahtera yang ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi, istri, ibunda tercinta, Ibu Roslina Silalahi Siregar. Tuhan, hiburkanlah keluarga yang ditinggalkan, agar mereka tetap percaya Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka. Tuhan menghibur mereka dengan penghiburan yang sejati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk kami semua para presbiter yang bertugas. Tuhan berkati juga pemandu lagu, pianis dan organis, penanggung jawab sound system, gitaris, multimedia, tim multimedia, dan koster serta keamanan. Bahkan tim COVID-19 dari Jemaat Sejahtera. Biarlah Satgas COVID juga senantiasa kami semua diberi kesehatan yang baik. Kami dilindungi, kami tetap memberlakukan protokol kesehatan. Kami tetap melaksanakan semua arahan pemerintah. Dan kami tetap beribadah di rumah-rumah kami sesuai dengan arahan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa kami dalam tangan-Mu.
Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, sekarang kita masuk dalam ucapan syukur pembelian persembahan. Saat mengingat serta merayakan kematian dan kebangkitan Kristus, marilah kita mengangkat syukur bagi Allah. Perhatikanlah nas Alkitab dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kiranya kesediaan kita untuk berbagi kebaikan berkenan bagi Allah." Nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 426 ayat 1 dan 3. Kita harus membawa berita. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Terpujilah Engkau Bapa Maha Baik,
kami bersyukur atas keselamatan hidup kami. Dalam nama Putra-Mu Yesus yang telah mati dan bangkit, Engkau telah memampukan kami untuk memberi dalam ketulusan dan kesenangan berbagi berkat yang berasal dari-Mu sendiri. Mampukanlah kami untuk setia menyatakan kebaikan Tuhan dan selalu rajin memberitakan kabar baik tentang Kristus. Berilah dalam pelayanan dan kesaksian kami, makin banyak orang mengalami kehadiran Yesus dan keselamatan hidup dalam nama-Nya. Allah Maha Kasih, bersama Yayasan Pendidikan dan Yayasan Kesehatan GPIB yang sedang memperingati hari ulang tahun ini, kami memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memelihara Yayasan GPIB ini, agar untuk seterusnya mereka menjadi berkat melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi banyak orang. Terimalah syukur kami dalam nama Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan pokok warta Minggu 4 Juli 2021. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun pelayanan kita, disampaikan pokok warta Minggu tanggal 4 Juli 2021 sebagai berikut. Pertama, berita duka cita. Telah dimuliakan Bapa di sorga, almarhumah Ibu Roslina Sialalahi Siregar, pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 dan telah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 di TPU Sela Panjang, Kota Tangerang. Segenap presbiter dan warga jemaat GPIB Sejahtera berduka cita dan mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan sejati. Kedua, ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan diinformasikan kepada seluruh warga jemaat untuk pertama kali bahwa jika tidak ada halangan dan atau keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan terhadap pasangan Saudara Hari Jeffrey Napitupulu, putra dari Bapak Baduaman Napitupulu dan Ibu Hildaria Napitupulu, warga jemaat HKBP Persiapan Resort Petukangan, dengan Saudari Novianti Silaen, putri dari Bapak Daulat Silaen dan Ibu Mardelina Pangaribuan, warga jemaat sektor pelayanan 3 GPIB Sejahtera. Persiapan peneguhan dan pemberkatan perkawinan pada hari Kamis 15 Juli 2021 pukul 18 WIB. Tempat GPIB Sejahtera DKI Jakarta. Pelayan firman Bapak Pendeta Benyamin Lauhena Pesi. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu 17 Juli 2021 pukul 10 WIB. Tempat GPIB Jemaat Sejahtera. Pelayan firman Bapak Pendeta Benyamin Lauhena Pesi. Presbiter yang bertugas sektor pelayanan 3. Mohon perhatian warga jemaat. Yang ketiga, ibadah keluarga. Ibadah keluarga GPIB Sejahtera akan disiarkan secara virtual melalui kanal YouTube GPIB Sejahtera pada hari Rabu 5 Juli 2021 pukul 19 WIB. Pelayan firman Saudari Makadina Vira Tarigan, Sarjana Filsafat. Presbiter bertugas sektor pelayanan 3. Ibadah rutin Komisi Diakonia. Diberitahukan kepada seluruh penerima bantuan diakonia tahun 2021-2022 bahwa sehubungan dengan pandemi wabah COVID-19, maka ibadah rutin diakonia bulan Juli ditiadakan. Namun,
Pemberian bantuan diakoni tetap dan dapat diambil di Gereja GPB Sejahtera dengan menerapkan protokol kesehatan dengan dibagi 2 sesi, yaitu pada tanggal hari Selasa 6 Juli 2021. Sesi pertama jam 12.30 sampai jam 13.30 WIB, penerima diakoni sektor 1 dan sektor 5. Sesi kedua jam 14 sampai jam 15 WIB, penerima diakoni sektor 2, 3, dan 4. Kelima, cuti besar Pendeta Benyamin Lauhenapesi sehubungan dengan surat keputusan nomor 5644/21/MS 20/KPTS tentang pemberian cuti kepada Bapak Pendeta Benyamin Lauhenapesi selaku Ketua Majelis Jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta, maka diinformasikan kepada warga jemaat, Pendeta Bapak Benyamin Lauhenapesi mengajukan cuti secara bertahap. Tahap pertama tanggal 5 Juli sampai 13 Juli 2021. Tahap kedua tanggal 25 Juli sampai dengan 4 Agustus 2021. Selama menjalankan cuti besar tahap pertama, maka tanggung jawab Ketua Majelis Jemaat diberikan kepada Penatua Charles Van Muster selaku Ketua 1 sebagai PLT. Keenam, ucapan selamat hari ulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah menerima anugerah pertambahan usia dan usia perkawinan dari tanggal 4 Juli sampai 10 Juli 2021. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta mengucapkan terima kasih. Pertama, atas sumbangan 1 unit vacuum cleaner merek Metrowheel Hydro Magic dari keluarga Bapak Emeritus Pendeta P.A. Meta Panuan. Yang kedua, kepada warga jemaat dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan kalvari, serta persembahan lain yang sudah diberikan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian. Demikian pokok-pokok warta jemaat. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Perjumpaan kita dengan Yesus kiranya berdampak indah bagi lingkungan dan kehadiran kita terpancar melalui pekabaran Injil dalam sikap hidup untuk memuliakan dan memuji Allah.
Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran Tuhan, serta terimalah berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segenap presbiter yang bertugas pada ibadah hari Minggu ini mengucapkan kepada jemaat GPIB Sejahtera yang beribadah melalui channel YouTube GPIB Sejahtera Jakarta. Selamat hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta, menerima sakramen perjamuan kudus dan mensyukuri hari ulang tahun Yapendik dan Yankes GPIB. Tuhan memberkati.